Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan saya sendiri Risma Sri Mulyati dan ada beberapa rekan saya, yaitu ada Indah Handayani, Nailul Aliyati, dan Muhammad Ikan Mutakin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kalimat efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Karya Tulis Ilmiah. Langsung saja kita masuk ke materinya tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan baik itu gagasan, ide, pikiran, atau perasaan si penulis secara tepat, sehingga dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Nah, ada juga pengertian menurut beberapa ahli, yaitu ada menurut Akadia tahun 2003.216, kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar dan jelas yang akan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dengan mudah dipahami oleh si pendengar atau si pembaca. Nah, sebuah kalimat itu bisa dikatakan kalimat efektif apabila kalimat tersebut sudah dapat menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh si penulis, dan si pembaca juga memahami apa yang disampaikan oleh si penulis. Bentuk kalimat efektif itu ada dua. Yang pertama itu ada kalimat efektif secara tulisan dan ada juga kalimat efektif secara lisan. Kalimat efektif secara lisan yaitu kalimat efektif yang selalu kita gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Kalimat efektif secara tulisan dan kalimat efektif secara lisan tentunya itu berbeda. Untuk kalimat efektif secara tulisan, itu susunan bahasanya harus benar, kemudian gramatikalnya harus benar, kata-katanya harus baku, kemudian kata-katanya itu tidak boleh ambigu, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan kalimat efektif secara lisan. Kalau kalimat efektif secara lisan itu apa yang kita bicarakan, kemudian si lawan bicara kita atau si komunikan itu mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kalimat efektif secara lisan. Nah, kalimat efektif ini sering digunakan sebagai tulisan di karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, laporan hasil penelitian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat kalimat efektif. Nah, menurut Slawi Kantikenya pada tahun 2021, untuk membentuk suatu kalimat efektif itu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Nah, kalimat efektif itu harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar untuk kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Maksudnya, subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit untuk dipahami. Yang ketiga, ada predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, pemunculan kata yang itu dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya ada keparalelan bentuk. Jadi, maksudnya kalimat efektif ini harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertamanya menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contohnya seperti tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, yang selanjutnya ada penghematan kata, di mana kalimat efektif ini harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. Selanjutnya, hilangkan pengulangan subjek. Subjek itu hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Yang selanjutnya yaitu hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jika terdapat dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sama atau sinonim, gunakan saja salah satunya. Lalu selanjutnya ada perhatikan kata jamak, di mana di sini jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak atau banyak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak. Kenapa? Karena penggunaan kata yang berlebihan itu dapat menyebabkan suatu kalimat menjadi bertele-tele atau terlalu panjang.
Selanjutnya ada kecermatan penalaran. Nah, dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran yang artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Nah, contohnya seperti mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran yang ganda. Seharusnya yang benar itu yaitu mahasiswa terkenal itu menerima hadiah, atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Selanjutnya ada kelogisan bahasa, di mana kalimat efektif ini harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sistatik yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut dengan jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat. Antara lain, yang pertama, subjek. Contohnya, ayahku duduk di kursi. Yang menjadi subjek adalah ayahku. Yang kedua, ada predikat. Contohnya, kuda berjalan dalam bentuk kata kerja dan kucingku belang 3 dalam bentuk kata sifat. Yang menjadi predikat di sini adalah berjalan dan belang 3. Yang ketiga ada objek. Contohnya, kami mengerjakan PR matematik. Yang menjadi objek yaitu PR matematik. Yang keempat ada pelengkap. Contohnya, sekretaris itu membawakan atasannya air minum. Yang menjadi pelengkap di sini yaitu atasannya. Dan yang terakhir ada keterangan. Contohnya, Pak Imron mencari kalian tadi pagi. Dan yang menjadi keterangan yaitu tadi pagi. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif diantaranya adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur S ditambah P. Yang kedua, taat pada aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan tanda baca yang jelas. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesesejaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, menggunakan penekanan ide pokok. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan kata. Contoh kalimat efektif, budaya kuda kosong berhubungan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Cianjur. Akan tetapi, masyarakat Cianjur selama ini masih banyak yang memakai bahwa kuda kosong dihubungkan dengan sesuatu yang mistis atau gaib. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya minat masyarakat Cianjur untuk membaca. Selain itu, masih kurangnya literasi terkait dengan sejarah kuda kosong. Yuki Kurnia Librianti 2020. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.